Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal, yaitu episode 85. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat sobat spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam sunyi penjara bawah tanah yang dipenuhi air spiritual, Wang Lin duduk bermeditasi. Meski energi spiritual mengelilinginya, ada penghalang halus dalam tubuhnya yang menolak semua aliran kekuatan masuk. Sementara itu, di desa Awan Api, seorang pria besar menemukan tas misterius dan mutiara berharga milik Wang Lin. Ia mencoba menghancurkan tas itu, namun gagal. Tak disangka, tas tersebut terbuat dari sutra langka yang tak bisa dibakar atau dirobek, membuatnya yakin bahwa benda itu adalah harta karun tak ternilai. Rasa tamak membawanya ke penjara tempat Wang Lin ditahan, tapi semua berubah saat pemuda itu melayang keluar dari air, penuh kemarahan dan kekuatan. Dalam sekejap, pria besar itu tewas tanpa sempat berteriak. Wang Lin pun memanggil nyamuk raksasa dari dalam tasnya, yang raungannya mengguncang desa dan membungkam seluruh penduduk. Mereka yang ketakutan langsung tunduk pada perintah Wang Lin untuk mengeringkan penjara demi kelanjutan kultivasinya. Saat air mengering, Wang Lin menemukan formasi batu roh dan kerangka perempuan misterius tersegel di dasar sumur. Kejadian aneh pun terjadi ketika gulungan tua dari dalam tasnya menyerap energi ungu dari kerangka, menghancurkannya menjadi debu. Semua ini membuat Wang Lin semakin penasaran. Ia mencari informasi dari penduduk desa dan menemukan bahwa tempat itu dulunya tersegel secara alami hingga gempa bumi membukanya kembali. Meski banyak misteri belum terpecahkan, Wang Lin fokus memulihkan kekuatannya. Ia menggunakan batu roh terbaik dan giok celestial, meski beresiko besar. Proses pemulihan itu mengguncang tanah dan meruntuhkan rumah-rumah, tapi akhirnya ia berhasil menghancurkan sebagian segel dalam tubuhnya. Energi spiritual mulai mengalir kembali dengan lancar, menandai awal kebangkitannya yang sesungguhnya. Dengan kekuatan yang mulai kembali, Wang Lin memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke selatan menuju negara yang memiliki sekte kuat dan energi spiritual melimpah. Ia menunggangi nyamuk raksasa, meninggalkan desa yang pernah menjadi tempat penjaranya. Meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya, semangat dan tekadnya untuk berkembang lebih kuat tak tergoyahkan. Masa depan masih penuh tantangan, tapi Wang Lin siap menghadapinya. Di episode selanjutnya, setelah 7 hari perjalanan mengendarai nyamuk, Wang Lin akhirnya tiba di dekat sekte pemurnian jiwa. Sekitar 500 km dari sekte, ia turun dari nyamuknya dan mengeluarkan pedang terbang biasa untuk melanjutkan perjalanan. Saat sudah cukup dekat, ia melihat cahaya lembut yang membentuk penghalang di sekitar sekte. Tanpa ragu, Wang Lin segera mendarat dan berjalan mendekat. Tiba-tiba, kilatan cahaya merah dan ungu melesat melewatinya, diiringi suara ledakan sonik. Hembusan angin yang kuat dari kilatan cahaya itu membuat pepohonan di sekitar Wang Lin bergoyang keras. Dari dalam cahaya merah itu, muncul seorang lelaki tua berambut merah dengan wajah aneh. Lelaki tua itu hendak masuk ke dalam sekte, tetapi saat melihat Wang Lin, ia berhenti dan mengamati pemuda itu dengan tatapan penasaran. "Murid sekte mana kau?" tanyanya dengan suara berat. Dengan penuh hormat, Wang Lin menjawab bahwa ia adalah seorang pembudidaya nakal yang ingin menjadi murid sekte luar. Orang tua itu mengangguk, tampak mempertimbangkan sesuatu. Setelah menatap Wang Lin beberapa saat, ia berkata, "Kau ingin menjadi murid luar hanya untuk mendapatkan tempat berkultivasi, bukan?" Wang Lin mengangguk, berpura-pura menunjukkan sikap hormat dan kerendahan hati. Namun, orang tua itu segera berkata, "Sayang sekali, waktu penerimaan murid luar sudah lama berakhir. Kembali saja beberapa tahun lagi." Wang Lin tersenyum tipis dalam hati, tapi wajahnya tetap menunjukkan ekspresi kecewa. Diam-diam, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. "Senior, ini adalah pedang terbang yang kudapat beberapa tahun lalu. Aku belum pernah menggunakannya. Tolong terima ini sebagai tanda hormatku. Aku benar-benar ingin menjadi murid luar." Mata lelaki tua itu berbinar saat melihat isi kotak itu. Jelas, ia tertarik dengan pedang terbang yang cukup berharga itu. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya berkata, "Baiklah, kau cukup cerdik. Aku akan membuat pengecualian kali ini. Ikuti aku."
Tanpa membuang waktu, Wang Lin mengikuti lelaki tua itu memasuki sekte pemurnian jiwa. Petualangan barunya baru saja dimulai. Di langit timur planet Suzaku, sinar hijau melayang dengan tenang. Itu bukan tubuh fisik, melainkan jiwa asal yang tersisa dari seorang lelaki yang terluka parah. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat ada 3 penyok di jiwa tersebut sebesar kepalan tangan, masing-masing memancarkan cahaya perak yang samar. Lelaki itu adalah leluhur dari klan setan raksasa. Ia baru saja lolos dari maut setelah dihajar habis-habisan oleh anak iblis Suntai. Luka yang diterimanya begitu parah hingga ia hanya bisa melarikan diri dalam bentuk jiwa asal, tanpa sempat memikirkan hal lain, bahkan Wang Lin yang sebelumnya menjadi targetnya. Selama berbulan-bulan, anak iblis itu terus mengejarnya tanpa henti. Tanpa berkata sepatah kata pun, pengejaran ini hampir membawa mereka mengelilingi seluruh planet Suzaku. Setiap pukulan dari anak iblis meninggalkan bekas yang tak bisa dianggap remeh. Bahkan, jiwa asalnya sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Jika bukan karena pengalaman panjangnya sebagai seorang kultivator dan berbagai teknik rahasia klan setan raksasa, ia mungkin sudah binasa. Dalam kondisi yang semakin buruk, ia akhirnya memancing anak iblis ke ujung utara planet, tempat di mana batasan kuno telah ada sejak lama. Satu-satunya harapan adalah menjebak makhluk mengerikan itu di sana agar bisa melarikan diri. Dengan tubuh yang semakin melemah, ia memilih untuk segera kembali ke klan setan raksasa, berharap bisa memulihkan diri. Urusan tentang Cihu dan anggota klan lainnya yang masih bertarung di luar, ia sudah lama melupakan mereka. Begitu sampai, ia langsung mengurung diri untuk memulihkan diri. Ia tahu, mencari Wang Lin saat ini bukan pilihan yang bijak. Suzaku sendiri mulai menyelidiki masalah ini, sehingga satu-satunya pilihan adalah menerima kekalahannya sementara waktu. Meskipun tidak berhasil menangkap Wang Lin, ia setidaknya berhasil mendapatkan pedang terbang misterius itu. Saat kembali ke tubuh yang baru dirasukinya, ia membuka mata dan merasakan tubuh ini masih butuh waktu untuk sepenuhnya menyatu dengannya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia menampar tas penyimpanannya, pedang surgawi pun keluar, melayang di hadapannya. Tanpa basa-basi, ia menunjuk pedang itu dan seketika, suara jeritan memilukan keluar bercampur dengan permohonan belas kasihan. Roh pedang muncul, teriaknya. Dari dalam pedang, gas hitam keluar dan membentuk sosok Suliguo. Begitu melihat leluhur klan setan raksasa, Suliguo langsung berlutut dan memohon, "Tuanku, kasihanilah, saya dipaksa oleh Wang Lin, saya membencinya lebih dari Anda." Leluhur itu terkejut, lalu tertawa kecil. "Kamu ini roh pedang yang aneh, biasanya roh pedang sangat setia." Suliguo segera memasang senyum menjilat. "Tentu saja, tuanku, saya ini roh pedang yang tahu siapa yang lebih kuat." Melihat sifatnya yang unik, leluhur menembakkan sinar hijau ke Suliguo. Tetapi bukannya menyegel, sinar itu malah membuat roh pedang itu menjerit kesakitan. Leluhur mengerutkan kening, ini tidak seperti yang ia harapkan. Namun, melihat Suliguo yang pintar menyesuaikan diri, ia memutuskan untuk membiarkannya tetap ada. Sebagai roh pedang yang cerdas, Suliguo bisa berguna dalam pertempuran. Tanpa sepengetahuan leluhur, Suliguo hanya berpura-pura patuh. Dalam hatinya, ia sudah merencanakan cara untuk berkhianat di masa depan. Ia tidak benar-benar setia, hanya menunggu kesempatan yang tepat untuk melarikan diri. Sementara itu, Wang Lin berada jauh dari semua kekacauan ini. Setelah mendapatkan tempat di sekte pemurnian jiwa, ia mulai berkultivasi dengan serius di sebuah gua. Energi spiritual di tempat itu sangat padat, bahkan lebih baik dibandingkan dengan sumur di desa awan api. Namun, bagi Wang Lin, ini masih terasa lambat. Selama sebulan, ia menyerap energi spiritual tanpa henti. Dari 3 batu roh berkualitas tinggi yang ia miliki, 2 telah berubah menjadi debu dan yang terakhir hampir habis. Dengan semua sumber daya ini, ia akhirnya berhasil mencapai puncak tahap pertengahan pendirian yayasan. Namun, ia menyadari bahwa itu masih belum cukup. Di tengah latihannya, gua tempatnya berkultivasi mulai menunjukkan retakan akibat tekanan energi spiritual yang terlalu besar. Menyadari hal ini, Wang Lin tahu ia harus mencari gua lain sebelum menarik perhatian. Saat keluar dari gua, matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyelimuti langit dengan cahaya merah yang temaram. Udara dingin menyelimuti planet Suzaku. Wang Lin menatap ke arah matahari terbenam, menyadari bahwa ini adalah hari terakhir tahun ini. Tahun yang penuh kesulitan, penderitaan, dan kehilangan. Namun, besok adalah tahun baru, sebuah awal yang baru.
Di kejauhan, sebuah sosok perempuan terbang mendekati sekte pemurnian jiwa. Wang Lin memperhatikannya dengan seksama. Ada sesuatu yang familiar dari sosok itu. Orang ini, aku pernah melihatnya sebelumnya, gumamnya pelan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan kultivasinya baru saja dimulai. Masih banyak hal yang harus ia hadapi, dan masa depan penuh dengan ketidakpastian. Wang Lin melayang perlahan menuju bagian dalam sekte pemurnian jiwa. Matanya menatap seorang gadis yang tampak familiar. Setelah beberapa saat merenung, Wang Lin akhirnya mengabaikan pikirannya dan turun dari gunung. Dia menuju ke bangunan di pusat pegunungan, tempat seorang pria parubaya tengah berkultivasi dengan mata tertutup. Saat Wang Lin mendarat, pria itu sekilas meliriknya, lalu tiba-tiba matanya membelalak penuh kejutan. "Kau sudah mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan," gumamnya dengan raut wajah tak percaya. Wang Lin menghela nafas dalam hati. Sejak jiwanya runtuh, dia tidak lagi bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dan seorang pembudidaya formasi inti seperti pria ini bisa melihatnya dengan mudah. Dia tahu, dia harus segera memulihkan jiwanya atau masalah besar akan menantinya di masa depan. Dengan nada hormat, Wang Lin menjelaskan bahwa karena energi spiritual di tempat ini begitu melimpah, dia berhasil mencapai terobosan ke tahap pertengahan pendirian yayasan. Pria parubaya itu hanya diam merenung dalam pikirannya. Meskipun alasan Wang Lin terdengar masuk akal, kecepatan kultivasinya tetap saja terasa tidak wajar. Setelah menatap Wang Lin sejenak, pria itu akhirnya bertanya, "Kenapa kau datang ke sini?" Tanpa ragu, Wang Lin menjawab bahwa dia ingin pindah ke gua dengan energi spiritual yang lebih tinggi. Namun, pria itu mengerutkan kening dan memperingatkan bahwa terlalu serakah dalam berkultivasi bisa membuat fondasi menjadi tidak stabil. Jika terus seperti ini, Wang Lin akan kesulitan mencapai tahap formasi inti. Meski memahami resikonya, Wang Lin tetap bersikeras. Pria parubaya itu akhirnya mengalah, tetapi dengan satu syarat. Wang Lin harus membayar satu batu roh berkualitas menengah sebagai biaya pindah. Dengan senyum pahit, Wang Lin menyerahkan batu roh itu, lalu menerima token dengan nomor 803, menandakan gua barunya. Begitu Wang Lin pergi, pria parubaya itu masih merasa ada sesuatu yang aneh. Dia terbang menuju gua tempat Wang Lin sebelumnya berkultivasi. Setelah memeriksa seisi gua, dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, tetapi tetap saja perasaannya tidak tenang. Dia pun memutuskan untuk memperhatikan Wang Lin lebih lanjut. Sementara itu, Wang Lin melayang di sepanjang gunung sampai menemukan gua nomor 803. Ukurannya sama seperti gua sebelumnya, tetapi di dalamnya terdapat formasi kecil yang menarik perhatiannya. Wang Lin segera menyadari bahwa ini adalah formasi pengumpulan energi spiritual yang cukup sederhana, meskipun dibuat lebih rumit untuk menyamarkan fungsinya. Dia mengamati lebih dalam dan menyimpulkan bahwa tempat ini pasti memiliki mata vena roh semu. Ini berarti gua ini mampu menarik energi spiritual lebih banyak dari biasanya, membuatnya menjadi tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Setelah memastikan semuanya, Wang Lin duduk bersila dan mulai berkultivasi. Dia mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi dan merasakan energi spiritual yang sangat padat memenuhi gua. Dalam waktu singkat, seluruh tubuhnya mulai diselimuti lapisan es biru yang terbentuk dari energi spiritual yang terlalu padat untuk menguap. Hari-hari berlalu, dan Wang Lin menghabiskan 2 bulan penuh berkultivasi tanpa henti. Selama waktu itu, dia hanya mampu mencapai tahap akhir pendirian yayasan. Namun semakin tinggi level kultivasinya, semakin besar jumlah energi spiritual yang dibutuhkan, sehingga kecepatan kultivasinya pun menurun. 3 batu roh berkualitas tinggi yang ia miliki akhirnya habis, menyisakan hanya debu. Dengan berat hati, Wang Lin memutuskan untuk menghindari penggunaan batu roh berkualitas tinggi untuk berkultivasi ke depannya. Suatu hari, matanya tertuju pada formasi di ruangan. Dengan telapak tangannya, dia menghancurkan formasi itu dan menemukan yang lain tersembunyi di bawahnya. Dia mempelajari formasi tersebut dan menyadari bahwa itu adalah cara untuk langsung menarik energi dari mata roh vena semu. Jika berhasil, dia bisa mendapatkan cukup energi spiritual untuk mencapai tahap formasi inti. Tanpa ragu, Wang Lin mulai bekerja. Dia membentuk segel dengan tangannya, menciptakan bayangan demi bayangan yang semakin cepat. Keringat mulai membasahi tubuhnya, tetapi dia tetap fokus. Dengan satu gerakan terakhir, dia mengaktifkan batasan ilusi dan segera energi spiritual mulai bergetar hebat. Saat formasi runtuh, sebuah batu roh berwarna merah sebesar kepalan tangan muncul. Wang Lin segera mengenalinya sebagai batu kristal kun.
yang mampu menyerap energi spiritual dalam jumlah besar. Tanpa berpikir panjang, dia menekan tangannya ke batu itu dan mulai menyerap energinya. Tiba-tiba, energi spiritual melesat deras ke dalam tubuh Wang Lin. Dia merasakan seluruh pori-porinya terbuka, melepaskan gas hitam dari dalam tubuhnya. Bahkan tanda teh di wajahnya mulai memudar, meskipun belum sepenuhnya hilang. Wang Lin tersenyum dalam hati. Dia tidak menyangka efeknya akan sekuat ini. Namun, dia tahu bahwa ini hanya akan berhasil sekali. Setelah ini, dia harus menemukan mata Venaroh yang lebih kuat untuk mendapatkan hasil yang sama. Dengan tekad bulat, Wang Lin kembali masuk ke dalam kondisi kultivasi. Energi dari batu kristal kun terus mengalir ke dalam tubuhnya, dan perlahan dia semakin dekat dengan tahap formasi inti. Di tengah salju abadi negeri Suyu, Li Yuanfeng sedang bermeditasi di dalam kuil salju dan es ilahi. Ia dikelilingi 5 balok es bercahaya 5 warna, masing-masing menyimpan giok langit yang memancarkan energi spiritual celestial. Meski tampak tenang, hatinya dicekam ketakutan akibat serangan petir suntai yang baru saja ia selamatkan dengan susah payah. Luka yang ia terima cukup parah, meski sudah ia redam dengan setengah kekuatannya. Kini, meski ia berhasil mencapai tahap transformasi jiwa, jalan kultivasinya tertutup karena teknik terlarang dari Suzaku yang ia pakai. Sementara itu, Wang Lin tengah menyelesaikan sesi kultivasi di Gunung Sekte Pemurnian Jiwa. Kini ia berada di puncak tahap pendirian yayasan. Kekuatannya meningkat drastis setelah menyerap energi dingin di sekitarnya yang menyadari bahwa tempat itu sudah tak cukup lagi untuk kemajuan kultivasinya. Ia berencana pindah ke lokasi dengan energi spiritual lebih padat. Namun, saat keluar dari guanya, ia merasakan tatapan asing. Seorang wanita cantik dengan pakaian biru muda muncul dari kejauhan. Meskipun mereka saling berpandangan, Wang Lin memilih untuk tidak memperdulikannya. Fokusnya tetap pada tujuannya, gua bernomor 743. Ia merasa gua itu memiliki potensi luar biasa, namun ternyata telah dihuni dan dilindungi oleh formasi pelindung. Saat ia mempertimbangkan langkah selanjutnya, seorang pria parubaya yang mengenalnya memanggilnya. Pria itu terkejut dengan pesatnya kemajuan kultivasi Wang Lin, memuji potensinya menjadi murid inti dan menawarkan bantuan untuk pindah ke gua yang lebih baik. Namun, saat mereka mendekati gua 743, seorang pria bertubuh besar muncul dan menolak memberikan gua tersebut tanpa imbalan 100 batu roh berkualitas menengah. Pria parubaya itu pun tak bisa membantu lebih lanjut dan menyuruh Wang Lin untuk mencari tempat lain. Wang Lin hanya tersenyum tipis, diam-diam menilai situasi. Ia tahu bahwa jika pria parubaya itu tidak mencampuri urusannya, maka ia akan selamat. Tapi jika keserakahan membawanya menyerang malam ini, maka itu akan jadi akhir hidupnya. Ketika malam turun dan kesunyian melingkupi pegunungan, pria parubaya itu tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dari balik jendela rumahnya yang mengintip ke arah gua Wang Lin, sorot matanya penuh ambisi dan keserakahan. Akhirnya, ia mengambil keputusan, sebuah langkah yang mungkin akan mengubah nasibnya selamanya. Wang Lin telah lama terjebak di tahap awal formasi inti, menyebabkan ia diusir dari sekte dalam dan dijadikan pelayan oleh murid luar. Meskipun demikian, kecepatan kultivasinya yang luar biasa membuatnya tetap optimis untuk bangkit. Sayangnya, keberhasilannya menarik perhatian seorang pria parubaya yang menganggapnya sebagai ancaman dan berencana membunuhnya diam-diam. Dengan keyakinan bahwa nasib murid luar tak akan dipedulikan sekte, pria itu menyusup ke gua tempat Wang Lin berlatih dan langsung menyerangnya dengan sinar energi spiritual. Wang Lin dengan mudah menangkisnya menggunakan bendera pembatasan. Ketika pedang si pria diluncurkan, gas pembatasan Wang Lin menghancurkannya seketika. Pria itu mulai panik saat semua serangannya gagal. Wang Lin bahkan menamparnya hingga berdarah dan mengabaikan pengakuannya sebagai anggota sekte pemurnian jiwa. Dalam keputusasaan, pria itu mencoba meledakkan inti emasnya untuk mengajak Wang Lin mati bersama. Tapi dengan tenang, Wang Lin mencabut inti emas itu menggunakan gas pembatasan dan langsung menelannya, menyerap seluruh energi spiritual musuhnya. Pria itu mati mengenaskan dan tubuhnya berubah menjadi abu. Setelah itu, Wang Lin meninggalkan gua dan menuju gua 743 milik seorang pria berbadan besar. Dengan satu sentuhan, ia membuat pria itu pingsan, lalu membongkar dinding gua dan menemukan terowongan menuju ruang penuh biji roh. Di dalam ruangan rahasia itu, Wang Lin dikelilingi deposit batu roh yang sangat kuat. Ia meledakkan 5 batu roh berkualitas tinggi untuk menciptakan tekanan spiritual besar. Meski tubuhnya berdarah karena tekanan itu, Wang Lin tidak gentar. Sebaliknya,
Kekuatannya melonjak drastis. Dalam waktu singkat, ia menembus tahap Nascensol dan mencapai puncak tahap pertengahan. Namun, kekuatan besar itu menghancurkan seluruh deposit batu roh, menyebabkan semua murid luar kehilangan sumber energi mereka. Saat para murid panik, Wang Lin muncul di tengah mereka, tenang dan tak tergoyahkan. Ia bahkan membebaskan pria dari gua 743 yang langsung ketakutan melihatnya. Sementara itu, seorang wanita cantik memperhatikannya dengan penuh minat, tapi Wang Lin tetap dingin dan tak tertarik. Namun, kekacauan ini tak luput dari perhatian sekte dalam. 3 tokoh kuat muncul, termasuk seorang tetua berambut putih yang langsung memerintahkan semua murid untuk diam. Perubahan besar ini menandai awal kebangkitan Wang Lin sebagai kekuatan baru yang tak bisa diabaikan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal episode 85. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.